kita akan mempelajari mengenai tema 1, subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku. Amatilah gambar berikut ini. Coba perhatikan di sekitarmu, banyak tumbuhan, bukan? Apa itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber makanan, sehingga tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Setelah mengamati perkembangbiakan pada tumbuhan, dapat dibuat sebuah laporan hasil pengamatan perkembangbiakan tumbuhan. Apa itu laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Saat kita mengamati perkembangbiakan tumbuhan, maka kita dapat membuat teks hasil pengamatan perkembangbiakan tumbuhan. Dalam teks laporan hasil pengamatan juga dapat ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Mari kita amati contoh berikut ini. Dalam paragraf tersebut, terdapat satu buah ide pokok yang dimana adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Itu adalah ide pokoknya. Mengapa begitu? Karena jika teman-teman amati, ide pokok itu adalah ringkasan dan pokok dari suatu bacaan. Maka ringkasan dan suatu pokok dalam bacaan itu membahas mengenai singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat berkembang biak. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga dapat berkembang biak, salah satunya dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga umumnya terdapat benang sari dan putik. Sel kelamin jantan terdapat pada benang sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada putik. Tumbuhan durian, jeruk, mangga, rambutan, dan apel merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari tersebut terdapat satu inti vegetatif dan dua inti generatif. Selanjutnya, buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru.
Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia loh, tetapi negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh pun tidak jauh berbeda jenisnya. Mari kita lihat bunga berikut ini. Bunga ini adalah bunga sepatu. Bunga ini tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini juga dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga khas nasional. Selain dengan Malaysia, ternyata Indonesia juga memiliki bunga yang sama dengan Laos loh, yaitu bunga Kamboja atau Dorchampa. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN merupakan suatu organisasi yang berisi persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Anggota ASEAN sampai saat ini berjumlah 10 negara, yaitu negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Kamboja, Thailand, Laos, dan Myanmar. Mari kita lihat kehidupan sosial budaya serta letak geografis dari negara anggota ASEAN. Negara yang pertama, tentunya tidak asing lagi, yaitu negara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra India dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua juga, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia memiliki banyak sungai dan danau. Penduduk Indonesia menganut 5 agama besar, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kelompok etnis terbanyak di Indonesia antara lain ada etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Bunga khas nasional dari Indonesia adalah bunga melati. Kita lanjutkan ke negara yang kedua, yaitu negara Malaysia. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan menonton Upin Ipin. Karena Upin Ipin menceritakan latar yang terjadi di Malaysia. Malaysia dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah timur terletak di Pulau Kalimantan. Sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang dan Sungai Perak, sedangkan Sungai Rajang mengalir di Malaysia Timur. Etnis penduduk di Malaysia terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduknya menganut agama Islam. Walaupun mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tetapi di Malaysia terdapat patung Dewa Marungga yang merupakan kuil Hindu di luar India yang paling populer. Makanan khas dari Malaysia adalah nasi lemak. Bunga khas nasional yang dimiliki oleh negara Malaysia adalah bunga raya atau dikenal dengan bunga sepatu. Selanjutnya mari kita ke negara yang ketiga, yaitu negara Brunei Darussalam. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau Malaysia Timur. Sungai terpanjang di Brunei adalah Sungai Belait. Sebagian besar penduduk di Brunei Darussalam menganut agama Islam. Di negara ini terdapat sebuah kampung anyar. Bunga khas dari Brunei adalah bunga simpor. Negara yang keempat adalah negara Filipina. Bagian wilayah Filipina terdiri atas rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Katolik dan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian khasnya adalah tarian Tinikling yang merupakan tarian masyarakat Filipina. Bunga khas nasional Filipina adalah bunga Sampaguita atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai bunga melati. Negara yang kelima adalah negara Singapura. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Berikut adalah peta geografis dari negara Singapura. Singapura memiliki beberapa sungai, dan salah satu sungai yang terkenal adalah Sungai Kranji. Singapura juga memiliki ikon lambang negara yaitu Merlion. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki, dan makanan yang sangat digemari di Singapura adalah kepiting cabai.
Singapura memiliki bunga khas nasional yang disebut dengan bunga anggrek vanda. Bunga cantik ini berwarna ungu muda. Negara selanjutnya adalah negara Thailand. Kebun krab. Berikut merupakan peta geografis dari negara Thailand. Thailand memiliki sungai yang bernama Sungai Mekong. Sebagian besar masyarakat Thailand beragama Buddha, dan bahasa resminya adalah bahasa Thai. Thailand sama-sama memiliki tradisi minum teh yang sama dengan Indonesia. Jika Indonesia memiliki teh poci, maka di Thailand memiliki Thai iced tea, atau kita mengenalnya dengan Thai tea, yang disajikan dengan susu dan rempah-rempah serta teh yang sangat manis. Bunga khas nasional Thailand adalah bunga racapruk. Kalau di Indonesia disebut sebagai bunga tengguli. Negara berikutnya adalah negara Laos. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai, karena Laos dikelilingi daratan dari negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Sebagian besar penduduk Laos menganut agama Buddha. Olahraga tradisional di Laos dinamakan katau, dan bola tersebut terbuat dari anyaman bambu. Bunga khas nasional negara Laos adalah bunga dok champa, atau bunga Kamboja. Negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Berikut adalah kondisi geografis dari negara Vietnam. Sebagian besar penduduk Vietnam menganut agama Buddha, dan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Pakaian ini sangat anggun sekali dipakai. Bunga khas nasional dari negara Vietnam adalah bunga lotus. Indah sekali bukan? Negara selanjutnya adalah negara Myanmar. Berikut gambaran geografis dari negara Myanmar. Sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha, dan bahasa resminya adalah bahasa Myanmar. Myanmar terkenal sebagai negara 1000 pagoda. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi, mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh dan dimulai dari perut hingga betis. Longyi berbahan kain katun, dikenakan oleh pria dewasa, anak-anak, dan juga wanita. Bunga khas nasional Myanmar adalah bunga padau. Negara yang terakhir adalah negara Kamboja. Berikut adalah gambaran geografis negara Kamboja. Di negara ini terdapat juga sungai Mekong, yang merupakan sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Sebagian besar penduduk Kamboja beragama Buddha. Banyak candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Salah satunya adalah Angkor Wat, yang merupakan salah satu objek wisata favorit dunia. Kamboja memiliki tari tradisional yang bernama Tari Apsara. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Bunga khas nasional negara Kamboja adalah bunga rumdul. Bunga ini dapat mengeluarkan aroma harum yang khas pada malam hari. Wah, sungguh menarik ya kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga kita. Hal baru apa yang kamu pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dan aha momen apa yang kamu dapatkan? Hal menarik apa yang kamu pelajari dan mengapa? Kemukakan di depan kelas. Adik-adik semua telah mempelajari mengenai kondisi sosial budaya dan geografis negara-negara ASEAN. Sekarang, temukan persamaan dan perbedaan dari kondisi sosial budaya dan geografis dari negara ASEAN tersebut ya. Pembelajaran 1 subtema 1 telah selesai. Sekian, terima kasih.